perkenalkan, nama aku Michelle dari tim KKN Bohol Petir 2021. Hari ini aku akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Nah, pada sesi kali ini, kakak akan membahas terlebih dahulu tentang perkalian nih teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, apa sih kira-kira perkalian sebagai penjumlahan berulang itu? Simak cerita kakak berikut ya. Misalkan, ibu pergi ke pasar untuk membeli apel. Nah, ibu membeli 5 keranjang apel yang masing-masing keranjangnya berisi 4 buah apel. Pertanyaan kakak, berapa ya kira-kira total apel yang ibu beli? Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, kita bisa ingat bahwa ibu membeli 5 keranjang apel yang memuat masing-masing 4 apel. Artinya, kita dapat menghitung jumlah apel yang ibu beli, yaitu sama dengan 5 dikali 4. Dengan 5 menunjukkan banyaknya keranjang apel, dan 4 menunjukkan banyaknya apel dalam masing-masing keranjang. Maka dapat diperhatikan di sini, total apel yang ibu beli adalah sebanyak 4 yang berada di keranjang pertama, ditambah 4 apel yang berada di keranjang kedua, ditambah 4 apel yang berada di keranjang ketiga, ditambah 4 apel yang berada di keranjang keempat, dan ditambah 4 apel yang berada di keranjang kelima. Sehingga 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 akan sama dengan 20. Nah, jadi total apel yang ibu beli sama dengan 5 dikali 4, yaitu sama dengan 20. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh selanjutnya, di dalam akuarium terdapat gurita. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih berapa jumlah kaki yang dimiliki gurita? Iya, betul. Gurita mempunyai 8 kaki. Nah, pada kali ini, di akuarium terdapat 3 ekor gurita. Nah, teman-teman, kira-kira berapa ya total jumlah kaki yang ada? Nah, karena di akuarium terdapat 3 ekor gurita dan masing-masing gurita memiliki 8 buah kaki, maka untuk menghitung total jumlah kaki gurita, teman-teman bisa nih menghitung 3 dikali 8. Dengan 3 menyatakan banyaknya gurita, dan 8 menyatakan banyaknya kaki pada satu ekor gurita. Artinya, ada 8 kaki di gurita pertama, ditambah 8 kaki di gurita kedua, dan ditambah lagi 8 kaki di gurita ketiga. Sehingga 8 ditambah 8 ditambah 8 akan sama dengan 24. Jadi, total jumlah kaki dari 3 ekor gurita di akuarium ada sebanyak 3 dikali 8, yaitu sama dengan 24. Nah, selanjutnya kakak punya beberapa contoh soal nih untuk teman-teman. Kita kerjakan sama-sama ya. Yang pertama, 3 dikali 9. Nah, dengan menggunakan penjumlahan berulang, maka artinya 9 akan kita tambahkan sebanyak 3 kali, yaitu 9 ditambah 9 ditambah 9. Nah, maka 3 dikali 9 akan sama dengan 27. Untuk contoh yang kedua, yaitu 2 dikali 10. Artinya, 10 akan kita jumlahkan sebanyak 2 kali, sehingga 10 ditambah 10. Yaitu akan sama dengan 20. Jadi, 2 dikali 10 sama dengan 20. Untuk soal yang ketiga, 4 dikali 7. Artinya, 7 akan dijumlahkan sebanyak 4 kali. Artinya, 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Sehingga, 4 dikali 7 akan sama dengan 28. Yang selanjutnya, 5 dikali 8. Artinya, 8 akan kita tambahkan sebanyak 5 kali. Artinya, 8 ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8.
yaitu sama dengan 40. Jadi, 5 dikali 8 akan menghasilkan 40. Nah, yang selanjutnya 7 dikali 6. Nah, kira-kira berapa nih teman-teman? Iya, jadi 7 dikali 6 artinya 6 akan kita jumlahkan sebanyak 7 kali, yaitu 6 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, dan ditambah 6. Sehingga 7 dikali 6 akan sama dengan 42. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kakak punya beberapa latihan soal nih buat teman-teman. Kalian bisa kerjakan sebagai penjumlahan berulang ya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang, berikut ini adalah tabel perkalian dari 1 hingga 10. Nah, teman-teman bisa pelajari ini di rumah ya. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai perkalian bilangan 2 angka. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan 2 angka, cara pertama yang dapat dilakukan adalah cara mendatar. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, simak contoh soal berikut ya, teman-teman. Yang pertama, kita ingin mencari 3 dikali 14. Untuk mempermudah, kita bisa memandang 14 sebagai 10 ditambah 4. Sehingga 3 dikali 14 sama dengan 3 dikali dalam kurung 10 ditambah 4 tutup kurung. Sehingga kita bisa mengalihkan dengan cara tuing-tuing dengan mengkalikan 3 dikalikan 10, kemudian ditambahkan 3 dikalikan 4. Sehingga kita akan mendapatkan 30 ditambah 12 yang menghasilkan 42. Jadi, 3 dikali 14 akan sama dengan 42. Selanjutnya, misalkan kita ingin mencari 4 dikali 26. Sama halnya seperti tadi, kita bisa memandang 26 sebagai 20 ditambah dengan 6. Sehingga, 4 dikali 26 sama dengan 4 dikali dalam kurung 20 ditambah 6 tutup kurung. Nah, dengan mengkalikan secara tuing-tuing, sehingga kita akan dapatkan 4 dikalikan 20 ditambah 4 dikalikan 6. Sehingga 4 dikali 20 akan menghasilkan 80 ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24. Sehingga 80 ditambah 24 akan sama dengan 104. Jadi, 4 dikali 26 sama dengan 104. Nah, contoh selanjutnya nih teman-teman, 36 dikali 5. Kira-kira berapa ya? Sama seperti tadi, 36 kita bisa pandang sebagai 30 ditambah dengan 6. Sehingga 36 dikali 5 akan sama dengan dalam kurung 30 ditambah 6 tutup kurung dikali 5. Nah, dengan mengkalikan secara tuing-tuing, teman-teman bisa mengkalikan 30 dikalikan 5 ditambah 6 dikali 5. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 30 dikali 5 sama dengan 150 dan 6 dikali 5 sama dengan 30. Sehingga 36 dikalikan 5 akan menghasilkan 180. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya 7 dikali 21. 21 kita bisa pandang sebagai 20 ditambah 1. Sehingga 7 dikali 21 akan sama dengan 7 dikali dalam kurung 20 ditambah 1 tutup kurung. Sehingga dengan cara tuing-tuing, teman-teman bisa mengkalikan 7 dikali 20 ditambah 7 dikali 1. Sehingga 140 ditambah 7 akan menghasilkan 147. Jadi, 7 dikali 21 akan sama dengan 147. Begitu ya teman-teman.
Nah, untuk latihan-latihan soal berikut, teman-teman bisa coba sendiri-sendiri ya. Selanjutnya, cara untuk perkalian bilangan dua angka dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu cara bersusun panjang. Coba simak contoh berikut ya. Yang pertama, misalkan kita akan mencari 24 dikalikan 3. Nah, dengan cara bersusun panjang, teman-teman dapat menuliskan bilangan yang ingin dikali dengan arah ke bawah seperti berikut. Nah, langkah pertama adalah dengan mengalihkan bilangan satuan, yaitu 4, dengan 3. Sehingga 4 dikali 3 akan sama dengan 12. Langkah yang kedua, teman-teman menambahkan angka 0 di bagian satuan, yaitu di bawah angka 2. Sehingga tambahkan 0 di sini. Langkah selanjutnya adalah teman-teman mengalihkan bilangan puluhan, yaitu 2 dengan 3. Sehingga 2 dikali 3 akan sama dengan 6. Dan teman-teman tuliskan di sini. Sehingga teman-teman hanya perlu menambahkan bilangan tersebut. Jadi 12 ditambah 60 akan menghasilkan 72. Jadi 24 dikali 3 akan sama dengan 72. Begitu ya teman-teman. Nah, contoh selanjutnya 43 dikali 6. Sama seperti tadi, untuk cara bersusun panjang, teman-teman dapat menuliskan bersusun seperti ini. Langkah pertama, yaitu mengalihkan bilangan satuan dengan angka 6, yaitu 3 dikali 6, sehingga menghasilkan 18. Langkah selanjutnya, teman-teman menambahkan 0 di bawah bilangan satuan, yaitu 8. Kemudian, teman-teman mengalihkan bilangan puluhan dengan 6, yaitu 4 dikalikan dengan 6, sehingga menghasilkan 24, yang teman-teman tuliskan di sini. Selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan 18 ditambahkan 240 akan sama dengan 258. Jadi, 43 dikalikan 6 akan menghasilkan 258. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya adalah cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek hampir sama dengan cara bersusun panjang. Misalkan teman-teman ingin menghitung 24 dikalikan 3. Sama seperti sebelumnya, teman-teman menuliskan 24 kalikan 3 secara bersusun ke bawah. Langkah pertama, teman-teman menghitung 4 dikali 3. 4 dikali 3 akan sama dengan 12. Teman-teman menuliskan satuannya dari 12, yaitu 2 di sini. Dan untuk puluhan 12, yaitu 1, teman-teman tuliskan di sini, bagian puluhan. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman mengkalikan 2 dikali 3. 2 dikali 3 akan sama dengan 6. Namun, karena teman-teman sudah menyimpan angka 1 di atas, maka 6 tadi akan teman-teman tambahkan dengan 1, sehingga menjadi 7. Jadi, 24 dikali 3 akan sama dengan 72. Selanjutnya, 43 dikali 6. Nah, sama seperti tadi, teman-teman menuliskan secara bersusun. Seperti ini. Langkah pertama, teman-teman menghitung 3 dikali 6, yaitu 18. Nah, bilangan satuan dari 18 yaitu 8. Teman-teman tuliskan di sini. Dan bilangan puluhan untuk 18 yaitu 1, teman-teman tuliskan di atas sini. Selanjutnya, teman-teman menghitung 4 dikali 6. 4 dikali 6 akan sama dengan 24. Namun, karena teman-teman sudah menyimpan 1 di sini, teman-teman cukup menambahkan 24 ditambahkan 1, yaitu 25. Sehingga
kita dapatkan 43 dikali 6 akan sama dengan 258. Begitu ya, teman-teman. Untuk memperlancar, kita simak contoh-contoh selanjutnya yuk. Yang selanjutnya, 74 dikali 9. Sama seperti tadi, teman-teman menuliskan bersusun ke bawah. 74 dikali 9, dan langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah 4 dikalikan dengan 9, yaitu 36. Bilangan satuan dari 36 adalah 6. Teman-teman tuliskan di sini. Dan bilangan puluhan untuk 36, yaitu 3, teman-teman tuliskan di atas sini. Langkah selanjutnya, teman-teman tinggal mengkalikan 7 dikali 9, yaitu 63. Nah, karena teman-teman sudah menyimpan angka 3, maka 63 ditambah 3 adalah 66. Jadi, 74 dikali 9 adalah 666. Selanjutnya, 52 dikali 8. 52 dikali 8, langkah pertama, teman-teman mengkalikan 2 dikali 8, yaitu 16. Bilangan satuannya yaitu 6, teman-teman tuliskan di bawah sini, dan bilangan puluhannya yaitu 1, teman-teman tuliskan di atas sini. Selanjutnya, 5 dikali 8, yaitu 40. 40 ditambahkan simpanan yang teman-teman sudah simpan di atas, yaitu 1, sehingga 40 ditambah 1, yaitu 41. Jadi, 52 dikali 8 akan sama dengan 416. Nah, kakak punya soal cerita nih, teman-teman. Sebuah kelas terdiri dari 42 anak. Setiap anak diwajibkan mengumpulkan biji kacang sebanyak 8 butir. Nah, berapa butir banyak biji kacang yang terkumpul? Cara pertama, teman-teman bisa menggunakan cara mendatar. Diperhatikan di sini bahwa sebuah kelas terdiri dari 42 anak, dan masing-masing anaknya mengumpulkan 8 butir. Sehingga teman-teman bisa mengkalikan 42 dikalikan 8, yaitu sama dengan 40 ditambah 2 dikali 8. Sehingga dengan cara tuing-tuing, teman-teman bisa mengkalikan 40 dikali 8 dan 2 dikali 8. Nah, sehingga menghasilkan 320 ditambah 16. Sehingga 42 dikali 8 sama dengan 336. Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan cara bersusun, yaitu 42 dikalikan 8. Cara pertama, teman-teman mengkalikan 2 dikali 8, yaitu 16. Bilangan satuan dari 16, yaitu 6, teman-teman tuliskan di bawah sini. Dan bilangan puluhan yaitu 1, teman-teman simpan di atas. Selanjutnya, teman-teman menghitung 4 dikali 8, yaitu 32. 32, teman-teman tambahkan 1, akan menghasilkan 33. Sehingga 42 dikalikan 8 akan sama dengan 336. Jadi, banyaknya butir biji kacang yang terkumpul adalah 336. Nah, untuk contoh-contoh soal berikut ini, teman-teman bisa kerjakan secara mandiri ya. Selanjutnya, ini juga ada beberapa contoh soal cerita untuk teman-teman kerjakan secara mandiri. Sekian untuk materi perkalian hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya, teman-teman. Tetap semangat!